Salam jumpa dalam program Janji Manis dengan saya, Pendeta Demianus Malawau. Salam untuk semua pemirsa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di berbagai pulau di seluruh Indonesia. Juga kepada para nelayan, para petani, para karyawan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema firman Tuhan dengan judul Berlindung dalam Naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami berdoa supaya Tuhan, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah setiap pemirsa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan kuasa firman Allah yang hidup dan yang kekal. Termuliakanlah namamu di dalam firman-Mu, supaya firman ini bertumbuh, berakar dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 yang berbunyi demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku pun akan meluputkannya, dan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 adalah ungkapan dari orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi orang yang berlindung di dalam naungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya, sebagaimana yang juga diungkapkan oleh pengamsal bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan mereka menjadi selamat. Hari ini saya mau mengajak pemirsa untuk melihat beberapa hal yang menyangkut dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Ada beberapa hal prinsip. Yang pertama, orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Yang pertama, hatinya harus melekat kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, orang sering masuk keluar gereja, orang sering menjadi aktivis gereja, tapi pertanyaannya adalah, apakah hati mereka melekat kepada Tuhan? Ini adalah ungkapan dari pemazmur, bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang senang mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaannya, maka Tuhan akan menolong dia dengan caranya. Sebab firman Tuhan mengatakan manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi hari ini saya berbicara bahwa hati kita harus dilihat oleh Tuhan. Pendeta sekalipun tidak bisa menjamin apakah hatinya melekat kepada Tuhan atau tidak. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita semua supaya hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terpaut melekat kepada Tuhan. Saya percaya kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kita dengan firman-Nya. Dia akan melindungi kita, Dia akan menaungi kita, sehingga kita terbebas dari virus corona, apapun virus itu. Virus adalah bagian daripada dosa yang dilakukan oleh manusia, dan setiap dosa yang dilakukan oleh manusia harus dihukum. Tapi pada sisi lain saya mau beritahu
bahwa dampak positif dari virus corona, ya, program Janji Manis bisa ditonton oleh puluhan ribu orang. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya mau beritahu bagi semua pemirsa Janji Manis, kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai tempat naunganmu, engkau berlindung kepada Dia siang dan malam, dan engkau senantiasa menjadikan namanya menjadi perisai, maka Dia akan menjamin engkau. Bukan saja seperti Daud mengalahkan Goliat. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yahweh, barisan seluruh orang Israel yang kau tantang itu, maka Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan Tuhan membuat itu karena Dia menjamin firman-Nya. Jadi hari ini mari saya mau mengajak kita, tantangan abad 21 adalah abad materialisme yang sangat luar biasa, karena segala sesuatu diukur dengan materi. Tapi hari ini saya beritahu bahwa hati yang melekat kepada Tuhan, itulah yang membuat Tuhan berkenan. Karena manusia melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hal yang kedua, orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi, dia harus senantiasa berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu, di dalam Kisah pasal 16 ada dua orang yang bernama Paulus dan Silas. Mereka di dalam pasungan yang kuat. Tapi pasungan yang kuat dalam penjara di Romawi tidak membuat mereka putus asa. Sebaliknya, mereka telah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak dan menyatakan kasih setianya. Tuhan mendengar, sehingga Tuhan membuat gempa bumi karena doa dan pujian, sehingga belenggu mereka terlepas. Tuhan segera menjawab. Ada perlakuan Tuhan yang khusus bagi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Hari ini saya beritahu, kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan membuat perbedaan antara orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan orang yang hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Meskipun mungkin mereka membawa label Kristen. Hari ini saya beritahu, label Kristen tidak menjamin. Tapi hati kita kepada Tuhan, hati kita meresponi firman Tuhan, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Sehingga kita akan menikmati pertolongan Tuhan, lepas pertolongan Tuhan, supaya namanya dipuji dan dipermuliakan. Hal yang berikut, orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi, dia akan disertai oleh Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana malaikat Tuhan mengeluarkan Rasul Petrus dari dalam penjara dengan cara yang ajaib. Petrus dapat keluar dari penjara karena hatinya melekat kepada Tuhan. Orang-orang mendoakan dia, sehingga Tuhan datang dan bertindak. Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengeluarkan dia dengan cara yang ajaib. Karena Tuhan meluputkan orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi kalau ada tantangan, ada pergumulan, hari ini saya beritahu, Tuhan dapat meluputkan kita dengan caranya. Karena Dia mempunyai beribu-ribu cara untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan hal yang terakhir, di sini dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai tempat naungan, sebagai perisai, namanya senantiasa membentengi keluar masuk kita. Karena Dia menjamin firman-Nya. Tuhan menjamin firman-Nya, nama dan juga janjinya Dia buat melebihi segala sesuatu. Kiranya menolong kita. Dan apabila kalau kita senantiasa ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Dia akan memperlihatkan keselamatan
yang daripadanya, dan Dia akan memberkati tahun-tahun umur hidup kita. Sebab kita tidak mampu untuk menambahkan 1 detik saja usia kita, tapi Sang Pemilik hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dapat memelihara dan menolong kehidupan kita dengan caranya yang ajaib, sehingga Tuhan memuliakan hidup kita. Tuhan menolong hidup kita sehingga namanya dipuji, dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam tantangan COVID-19 ini, saya mau mengajak kita, mari kita lakukan segala sesuatu, ikut prosedur, protap kesehatan, tapi mari hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita bisa bekerja dari rumah karena teknologi informasi membawa kita untuk kita bekerja dengan apa yang telah Tuhan buat melalui orang-orang yang dipakainya untuk menemukan hal-hal yang terbaru dalam teknologi informasi. Kita gunakan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, termasuk pemberitaan dan pengajaran pada hari ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hari ini kalau saudara belum hatinya melekat kepada Tuhan, saya mau mengajak kita, hari ini saudara membuat komitmen baru untuk kembali kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima Dia sebagai satu-satunya juru selamat yang pernah mati dan bangkit untukmu dan untukku. Lalu saudara berserah secara total. Katakan, Yesus, bawa saya di jalan kasih karunia-Mu, supaya saya memandang kemuliaan-Mu. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa untuk setiap pemirsa dari Sabang sampai Merauke, supaya Tuhan Engkau jamah mereka dengan firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab firman-Mu berkata, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kiranya Roh Kudus mengintervensi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kalau mereka di dalam tekanan, kalau mereka di dalam pergumulan, kalau mereka di dalam ketakutan, di dalam nama Yesus, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi turun di dalam pusat hidup setiap anak-anak-Mu, supaya hari ini Tuhan, mereka mengalami lawatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya nama-Mu dipuji dari hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kepada Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa, janji manis telah memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku rindu dalam